Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Oktober 2023 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Bali. Senang sekali bisa berjumpa Anda semuanya pagi hari ini. Kita sama-sama lagi membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Hari ini bacaan kita, gereja memberikan kita bacaan dari Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Mari kita baca bersama. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ada yang menyebut anak-anak muda sekarang sebagai generasi strawberry. Tentu ini generalisasi ya, jelas tidak semua anak muda seperti itu. Tapi alasan disebut generasi strawberry karena mereka menganggap anak muda sekarang itu lembek kayak strawberry. Ada susah sedikit di kantor ya, memilih resign. Dapat bos yang suka marah-marah bilangnya toksik gitu ya. Dikit-dikit perlu healing gitu ya. Bahkan ada yang memilih child free katanya. Kenapa? Supaya karena anak bikin hidup jadi susah. Nah, sebagai manusia memang insting kita untuk menghindari kesusahan. Manusia purba dari tinggal di gua pelan-pelan belajar bikin rumah supaya nyaman. Dengan tujuan menghindari kesusahan. Kita menciptakan alat membantu kita bercocok tanam biar nggak perlu terlalu susah. Kita zaman modern kita pasang AC ya supaya kita tidak perlu kepanasan. Beli sofa yang empuk ya biar jangan terlalu susah gitu. Tapi ada saatnya juga manusia memilih untuk susah. Ada orang-orang yang hobinya naik gunung. Buat apa susah-susah naik gunung? Ya, kalau ke puncak gunung apalagi nanti kan turun lagi gitu ya. Ada orang yang latihan lari berbulan-bulan biar bisa ikut maraton. Ada orang yang bayar mahal-mahal ya buat ke gym. Di sana dia angkat-angkat beban kayak kuli gitu ya. Ya, sebagian besar kita memilih berkeluarga, punya anak. Ya, padahal nggak ada yang bilang itu gampang. Mengapa kok kita cari kesusahan? Karena di sanalah kita menemukan makna hidup. Orang yang setelah berjuang naik ke puncak gunung, lihat matahari terbit di sana, menemukan kepuasan yang hanya bisa dirasakan orang yang sudah berjuang buat naik. Mereka yang akhirnya menyelesaikan maraton, ya dapat medali, merasa bangga karena sudah mengalahkan diri sendiri. Mereka yang ke gym, benar-benar latihan ya, yang bukan yang foto-foto doang gitu ya. Merasa puas karena sudah melatih otot mereka gitu ya. Para orang tua yang melihat anaknya menemukan panggilan mereka, sukses ya dalam kehidupan, jadi orang yang berguna, itu dapat imbalan kepuasan yang jauh-jauh lebih besar daripada kesusahan menjadi orang tua. Yesus juga memilih kesusahan. Injil hari ini mengatakan dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia tahu di sana dia akan disalibkan, menderita penderitaan yang besar, tapi tetap dia jalani. Mengapa? Karena untuk itulah dia datang. Anak manusia datang untuk menyelamatkan, kata Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memilih jalan mudah seperti murid Yesus yang bilang, ya kita turunkan saja api, binasain semua. Atau kita bersedia memilih kesusahan ketika kesusahan itu punya makna.
Ketika kesusahan itu berguna bagi orang lain. Kesusahan itu membuat sekeliling kita jadi lebih baik. Mantan Presiden Amerika Theodore Roosevelt dia bilang begini, "Nothing worth having comes easy." Segala yang berharga pasti tidak bisa didapatkan dengan mudah. Kalau saat ini kita menghadapi kesulitan karena memperjuangkan hal yang baik, teman-teman, jangan heran. Hal yang berharga tidak datang dengan mudah. Terus berjuang untuk menyelesaikan tugas, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memberi kami teladan untuk menyelesaikan misi kami, menyelesaikan tugas kami. Engkau tidak memilih jalan yang mudah. Engkau memilih jalan salib, jalan penderitaan, jalan yang sulit. Bantu kami ketika kami kehilangan semangat, ketika kami takut susah, ketika kami mau putus asa. Tuhan, beri kami kekuatan dari Roh-Mu. Bimbing kami di jalan yang benar. Bantu kami untuk terus berjuang untuk membuat hidup kami dan orang lain dan orang-orang di sekitar kami menjadi lebih baik. Sekali lagi kami serahkan hidup kami kepadamu untuk lebih dekat lagi padamu, untuk melayanimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi terus berjuang supaya hidup kita bermakna bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Oktober 2023. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.